Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan bahas yaitu teori dari Colbert dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Richard. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah etika dengan harapan dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai teori ini. Untuk sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Faisal dari Teknik Sipil 23. Kenalkan, nama saya Juska Ratnawidi Sato dari Psikologi Angkatan 23. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sugiman Raharjo dari Angkatan 23 Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Laksamana Perdana dari Angkatan 23 Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Desya dari Hubungan Internasional Angkatan 20. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk pertanyaan yang pertama. Di sini pertanyaannya bagaimana agar seseorang dapat mencapai tingkat atau tahap tertinggi dari tahap perkembangan moral menurut Colbert. Baik, silakan untuk jawabannya. Menurut Colbert, untuk mencapai tahap tertinggi dari tahap perkembangan moral, seseorang harus mencapai tahap penalaran moral pasca konvensional. Pada tahap ini, individu sudah mengikuti prinsip moral internal dan dapat memutuskan di antara standar moral yang berlawanan. Agar seseorang yang dapat mencapai tahap ini, mereka perlu memahami dan menginternalisasi standar moral yang lebih abstrak, seperti hak asasi manusia, keadilan, dan prinsip etika yang lebih tinggi. Selain itu, individu juga harus mampu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral yang universal. Tingkat ini melibatkan aspirasi moral yang lebih tinggi dan mengintegrasikan pandangan moral individu dengan prinsip-prinsip yang lebih luas dan abstrak. Contohnya, seseorang yang melaporkan tindakan tidak etis atau ilegal di tempat kerja meskipun berisiko kehilangan pekerjaannya atau karena menghadapi sanksi sosial dari lingkungan sekitar, tetapi orang ini tidak bertindak bukan karena aturan formal, tetapi berdasarkan prinsip keadilan dan keinginan untuk menegakkan hak asasi manusia, bahkan jika tindakannya berlawanan dengan kepentingan pribadi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Dana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Apa yang menarik dari pandangan etika keutamaan dan dalam hal apa teori ini memiliki kelemahan? Tolong dijelaskan, silakan. Baik, jadi menurut kelompok kita, apa sih yang menarik dari pandangan etika keagamaan? Ya, yang menarik itu apa? Jadi salah satunya adalah yang dimana dengan menggunakan pandangan tersebut, tidak terlihat atau melihat dampak atau risiko yang terbuat, tapi melihat apa aksi tersebut untuk kebaikan atau tidak. Jadi kalau misalnya buat kebaikan, maka apapun dampaknya itu boleh-boleh saja. Yang selain itu apalagi ya, bajingan juga menekankan pentingnya untuk pembentukan kebiasaan dan karakter yang baik dalam menghadapi situasi etis. Nah, hal ini yang memberikan penanganan yang kuat pada perkembangan moral individu melalui praktik-praktik yang berulang yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, tapi tentu saja teori dari etika keutamaan ini ada kekurangannya menurut kelompok kami, yaitu apa? Ya, salah satunya adalah yang dimana pandangan ini melihat asal niatnya baik, apapun aksinya boleh-boleh saja. Yang gimana ya, kalau misalnya aksinya baik-baik saja tapi berbahaya juga gimana? Karena nggak semua yang baik itu adalah hal yang benar. Contohnya, teori itu lebih berfokus pada pembentukan karakter daripada memberikan aturan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Hal ini itu bisa membuat penentuan tindakan yang tepat menjadi lebih subjektif dan tergantung pada penilaian individu. Itu saja sih. Baik, Boleh terima selanjutnya. kasih atas jawaban untuk nomor 2. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, termasuk tingkat atau tahap apa tindakan Skrindel yang menyelamatkan banyak orang Yahudi menurut teori Colbert? Tolong jelaskan. Aku izin jawab nomor 3. Jadi tindakan dari Schindler itu menyelamatkan banyak orang Yahudi termasuk ke tahap nomor 6. Karena dia itu bertindak dengan prinsip etikanya sendiri yang dia sudah anggap benar. Meskipun berarti dia tuh harus melanggar hukum. Schindler ini juga mempertaruhkan harta dan juga nyawanya untuk menyelamatkan ribuan orang Yahudi. Karena dia beranggapan bahwa itu adalah suatu kewajiban moralnya terlepas dari konsekuensi pribadi yang cukup berat.
Lalu bagi Skinner juga, nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan dan keselamatan nyawa jauh lebih penting daripada sekedar kepatuhan terhadap peraturan yang tidak adil. Terlebih lagi setelah dia mengetahui apa yang telah terjadi oleh para Yahudi ini, karena itu ia merasa lebih bertanggung jawab untuk menekankan atau menentang kejahatan tersebut meskipun resiko ini besar demi kebenaran yang dia anggap itu adalah benar. Baik, terima kasih Desya atas tanggapan untuk nomor 3. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa pandangan teori etika keutamaan mengenai tindakan Spindle tersebut? Baik, Sugi, dipersilakan. Oke, izin menjawab. Sebenarnya menurut kelompok kami, pandangan ini mungkin tergantung pada interpretasi yang berada dalam lingkungan teori etika keutamaan. Namun, berdasarkan cerita yang disediakan, teori etika keutamaan ini cenderung menghargai perilaku Schindler sebagai kisah keunggulan moralnya. Karena tindakan Schindler dalam menyelamatkan ratusan orang Yahudi dari Holocaust menunjukkan keutamaan seperti belas kasih, keberanian, dan keadilan. Dalam konteks ini, tindakan Schindler dianggap baik karena dia bertindak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan etika tersebut. Mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih kepada Kak Sugi atas tanggapan untuk nomor 4. Baik, mungkin segitu saja untuk tanggapan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Selamat malam.